Oke, kita akan mempelajari tentang eksponen. Nah, apa itu eksponen dan bagaimana cara mengerjakan eksponen akan kita bahas lengkap di video kali ini. Ya. Nah, pertama ini definisi eksponen dulu. Jadi, pada dasarnya eksponen ini merupakan apa? Eksponen ini merupakan penyingkatan daripada perkalian. Contohnya, kalau misalkan teman-teman punya 2 dikalikan 2 dikali 2, maka kita bisa menuliskan bahwa 2 ini dikalikan sebanyak 3 kali terhadap bilangan yang sama, sehingga kita temukanlah bentuk 2 pangkat 3. Ya. Nah, dalam hal ini, bagaimana kalau misalkan kita bertemu nilai seperti ini? 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Ya, pada dasarnya ya berarti ini sama. Berarti kita menuliskan 1/2 pangkat 3. Nah, korelasi daripada bilangan eksponen yang atas dengan yang bawah adalah dapat dituliskan sebagai demikian. Kalau kita memiliki bentuk kayak gini, kita bisa menuliskan bahwa 1 dibagi dengan 2 pangkat 3 ini akan sama dengan 2 pangkat min 3. Ya, jadi sebetulnya kalau teman-teman lihat gitu ya, orang bilang ada misalkan 1/3. Nah, 1/3 ini dapat dituliskan sebagai apa? 3 pangkat min 1 gitu ya. Lalu ketika misalkan nanti bilangan eksponen, katakanlah misalkan kita ketemu ini ya, misalkan ketemu 32. Nah, 32 ini kita bisa ubah jadi 2 pangkat 5 yang artinya apa? 32 ini merupakan perkalian dari 2 pangkat 5 yang dikalikan terus-menerus. Contohnya gini, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Sehingga ini akan menghasilkan nilai 32. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang sifat eksponen. Nah, sifat eksponen ini agak penting. Karena dalam mengerjakan eksponen, kita membutuhkan yang namanya sifat eksponen. Ya, jadi sifat eksponen ini yang pertama, kita tahu ya tadi bahwa ketika kita bertemu nilai 1/8, maka ini kita bisa tuliskan sebagai 1/2 pangkat 3 karena kita tahu bahwa nilai 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Ya, ini akan sama dengan 2 pangkat min 3. Gitu. Nah, untuk mengubah 8 ini jadi 2 pangkat 3 gimana caranya? Gunakanlah pohon faktor. Gunakan ini 8, 2, 4, terus ini 2, 2. Nah, jadi dia 2 pangkat 3. Terlihat di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita bisa menuliskan bahwa dalam sifat eksponen itu ada namanya sifat perkalian. Sifat perkalian. Nah, sifat perkalian ini adalah gini. Ketika kita memiliki sebuah bilangan, ya, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, dengan bilangan pokok yang sama ya, katakanlah dalam hal ini A gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan A pangkat M tambah N. Contohnya gimana? Contohnya adalah gini. Misalkan kita punya angka 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 4. Nah, maka ini nanti akan menjadi 2 pangkat 2 tambah 4. Atau sama dengan 2 pangkat 6 gitu ya. Atau alias 64. Itu untuk sifat perkalian. Berikutnya bagaimana kalau pembagian? Kebalikannya. Sifat pembagian. Nah, sifat pembagian kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini penulisannya bisa juga menggunakan pecahan kayak gini ya. Nah, ini. Maka ini kita kurangi si pangkatnya atas dan bawah. Jadi A pangkat M dikurangi N. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita punya gini, 2 pangkat 4 ya, dibagi dengan 2. Maka kita tahu bahwa ini adalah 2 pangkat 4 kurangi 1. Kenapa kurangi 1? Karena 2 itu kan sebenarnya 2 pangkat 1 ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ini adalah 2 pangkat 3 alias 8. Berikutnya ada sifat perpangkatan ya. Nah, sifat perpangkatannya gimana? Kalau misalkan kita punya sebuah bilangan A pangkat M, tapi kita pangkatkan lagi dengan N, ya. Maka ini gimana? Ini akan kita tuliskan sebagai berikut, bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi N itu nanti akan jadi A pangkat M dikalikan N. Contohnya, kalau 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 maka dia akan jadi 2 pangkat 12. Gitu. Ya.
Nah, ini sifat dasar yang paling sering keluar dalam sifat eksponen. Berikutnya, gimana kalau misalkan gimana kalau misalkan kita punya gini. Nah, kita punya dua bilangan yang dikalikan dipangkatkan M. Kita bisa memecah ini menjadi A pangkat M dan B pangkat M. Contohnya adalah gimana? Contohnya adalah ketika misalkan kita punya 6 pangkat 3 ya, kita kan sebenarnya bisa pecah ya. 6 ini jadi 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini akan sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Gitu. Ya. Atau kalau pada dasarnya, kalau teman-teman ingin buktikan dengan bilangan lebih mudah, tinjaulah 6 kuadrat gitu ya. 6 kuadrat adalah 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Sama dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. 2 kuadrat itu kan 4 ya. 3 kuadrat itu adalah 9. Jadi hasilnya sama, 36. Gitu. Lalu yang berikutnya ada kalau pembagian sekarang. Nah, pembagian dua bilangan tapi dia dipangkatkan M. Maka sama, kita bisa menuliskan ini adalah A pangkat M, tapi dibagi B pangkat M. Gitu. Ya, A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Contohnya adalah gimana? Contohnya adalah gini. Kalau misalkan teman-teman punya 8, jangan, ya udah 8 dibagi 4 gitu ya, dipangkatkan 2. Nah, ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan 8 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Alias yang atas itu adalah 64, yang bawah itu adalah 16. Ya, sehingga ini akan menghasilkan 4. Sama tidak hasilnya dengan ini kita kerjakan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di mana 2 adalah hasil pembagian dari 8 bagi 4. Sama ya? Nah, berikutnya adalah apa? Yang terakhir, gitu ya, adalah sifat daripada akar. Ini yang seringkali tertukar gitu ya. Kalau teman-teman lihat gitu bentuk akar dari A, ya, akar ini memiliki definisi apa? A pangkat 1/2. Nah, kenapa kayak gitu? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sifat yang ke-8, ini ada akar, misalkan ini M, ini A pangkat M. Ya, jadi ini definisinya selalu gini, A dipangkatkan M dibagi M. Ya, makanya kenapa di atas gitu ya, ini A dipangkatkan 1 dibagi 2. Kenapa gitu? Karena di dalam sini ketika dia A doang, secara otomatis kan ini sebenarnya ada A pangkat 1. Nah, akar pada dasarnya dia adalah 2 ya di sini. Gitu. Sehingga kalau kita punya, ini contoh ya, misalkan kita punya akar pangkat 2 dari 2 pangkat 6, maka ini akan bernilai apa? Akan bernilai 2 pangkat 6/2 alias 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu. Untuk sifat eksponen. Berikutnya kita akan masuk ke persamaan eksponensial. Nah, persamaan eksponensial ini bunyinya gimana? Bunyinya adalah gini. Biasanya tipe yang pertama adalah ketika kita bertemu sebuah bilangan dipangkatkan fungsi, ya, sama dengan A pangkat sesuatu. Oke, maka dari sini kita tahu, bayangin gitu ya, contohnya adalah gimana? Contohnya adalah gini, 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 9 misalkan. Nah, kita diminta untuk mencari nilai X-nya berapa. Caranya adalah gimana? Ya udah, kita tahu bahwa bilangan pokoknya sama. Sekarang kita tinjau aja bahwa 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 9 itu kita hanya perlu meninjau di pangkatnya. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama. Jadi anggapannya 2 pangkat berapa supaya jadi 2 pangkat 9. Ya udah, berarti kita hanya meninjau di atasnya aja gitu kan ya. 3X sama dengan 9. X sama dengan 3. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya, ya, ini syarat. Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah A, ya, itu harus lebih besar dari 0. Dan A tidak boleh sama dengan 1. Loh, kenapa kayak gitu? Sekarang bayangin kalau A-nya 0. Jadi dia 0 pangkat 3X gitu ya. Ini contoh ya. Ketika A-nya sama dengan 0, ini contoh salah. Salah, ya. Ketika A-nya sama dengan 0, berarti kan dia 0 pangkat 3X sama dengan 0 pangkat 9. Ya udah, berarti 0 pangkat berapapun pasti 0 kan? Makanya dia tidak bisa ini. Karena nilai X berapapun pasti akan memenuhi. Sama juga dengan 1. Ketika 1 pangkat 3X sama dengan 1 pangkat 9.
Mau X-nya 10, mau X-nya 100, mau X-nya 3, dia akan menghasilkan angka yang sama, yaitu 1. Makanya syaratnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Untuk tipe yang kedua ini adalah A pangkat fx, ini akan sama dengan A pangkat gx. Nah, bagaimana ketika kita memiliki dua fungsi seperti ini? Ya, contohnya adalah gimana? Contohnya adalah gini, 3 pangkat 3x min 4 sama dengan 3 pangkat x min plus 2 misal. Nah, karena bilangan pokok di sini sama, ya udah kita bisa meninjau bahwa nilainya sama gitu antara yang 3 pangkat di kiri dengan 3 pangkat di kanan. Sehingga kembali kita harus meninjau fungsinya aja. Jadi 3x min 4 sama dengan x tambah 2 gitu. Sehingga ini jadi 2x sama dengan 6, ketemulah x-nya sama dengan 3. Kembali ingat bahwa syaratnya A itu harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Ya, karena konsep yang tadi sama persis. Oke, berikutnya bagaimana kalau misalkan kita bertemu nilai dari ini, nilai dari hx pangkat fx, ya, ini akan sama dengan hx dipangkatkan gx. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita fungsi dipangkatkan fungsi sama dengan fungsi dipangkatkan fungsi. Nah, ini penyelesaiannya ada 4 cara, ya. Katakanlah gini deh, katakan ini x min 4 dipangkatkan 2x sama dengan x min 4 dipangkatkan x plus 2, ya. Nah, cara yang pertama, ya ini keempat berarti. Nah, cara yang pertama adalah gimana? Cara yang pertama adalah kita meninjau bahwa pangkatnya sama, ya. Jadi fx sama dengan gx. Kenapa gitu? Karena ketika fungsinya apapun, asal pangkatnya sama, berarti mereka sama dong, karena fungsi ini dan ini sama dong. Contoh misalkan x min 4 pangkat 2, ya pasti akan sama dengan x min 4 pangkat 2 gitu. Jadi kita menyamakan si pangkatnya 2x sama dengan x tambah 2. Sehingga dari sini kita ketemulah x sama dengan 2 gitu. Nah, yang B gitu ya. Kita akan memperoleh apa? Kita akan memperoleh hx, ya. Hx ini akan sama dengan 1. Kenapa demikian? Karena sekarang kita tahu bahwa ketika hx-nya 1, berapapun pangkatnya nggak masalah gitu. Karena ketika hx satu, satu pangkat berapapun pasti 1, maka kiri akan sama dengan kanan. Maka kita tinjaulah x min 4 sama dengan 1, x-nya akan sama dengan 5. Itu adalah cara penyelesaian yang kedua. Cara penyelesaian yang ketiga adalah gimana? Hx-nya min 1. Ya, hx-nya adalah min 1. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya keduanya genap atau keduanya ganjil gitu, ya. Jadi ini antara fx dan gx ya maksudnya ya. Nah, gitu. Jadi kalau fx-nya dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil, kita bisa nih tinjau bahwa hx sama dengan min 1. Ya. Dalam kasus ini berarti penyelesaiannya kan berarti x min 4 sama dengan min 1, maka x sama dengan 3. Gitu. Dan yang terakhir, penyelesaiannya pada tipe soal seperti ini adalah hx-nya sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena 0 pangkat berapapun pasti menghasilkan 0 kan? Sehingga kita bertemulah x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya itu fx dan gx harus positif, ya. Nah, berikutnya kita tinjau yang kelima gitu ya. Yang kelima adalah bagaimana sekarang kalau fungsinya yang berbeda tapi pangkatnya sama. Katakanlah gini. Nah, maka ketika kita meninjau seperti ini, kita bisa membuat apa? Kita bisa membuat pertama fungsinya sama. Fx sama dengan gx.
Ya, kenapa demikian? Karena ketika fungsinya sama, maka berapapun pangkatnya, karena dia sama kan, pangkat hx, pasti sama hasilnya. Nah, yang kedua ini adalah gimana? Yang kedua adalah jika pangkatnya nol. Karena berapapun fx dan gx, ya fungsi apapun mereka ketika dipangkatkan nol, dua-duanya akan menghasilkan satu. Tapi ini ada syarat. Syaratnya ini adalah apa? Syaratnya adalah fx ini tidak boleh sama dengan nol dan gx tidak boleh sama dengan nol. Karena nanti kalau nol pangkat nol celaka ya. Dan fungsi yang terakhir adalah apa? Ya, sebenarnya fungsi, oh ini udah 5 ya. Nah, dah. Jadi ini adalah persamaan-persamaan eksponen yang banyak digunakan dalam ini ya, dalam meninjau eksponen gitu. Ya.